3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, di zaman teknologi yang serba canggih ini sudah terpampang dengan jelas di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya adalah kita dapat menyaksikan kebangkitan umat Islam yang sedang terjadi di mana-mana. Masjid-masjid semakin makmur, lembaga-lembaga dakwah semakin menjamur. Pengajian dan pengkajian bukan hanya sebatas forum dan podium, melainkan sudah banyak yang menggunakan berbagai media elektronik yang serba canggih saat sekarang ini, seperti Instagram, YouTube, tablet, dan lain-lain. Namun tantangannya, hadirin, dengan hadirnya berbagai media elektronik tersebut, maka menusuk dan merasuknya budaya-budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai religius keislaman. Facebook kini bukan diramaikan kaum muda saja, lansia, bahkan anak TK pun rajin selfie di beranda. Alhasil, semua kegiatan dan berita mudah merambat dengan sangat cepat. Tukang kebab kini dipanggil dengan via WhatsApp. tukang cendol kini dipanggil dengan video call. Bahkan hadirin, untuk membeli keperluan lain cukup dengan online. Inilah hadirin dampak dari perkembangan media yang tidak terelakkan. Akan tetapi, apabila tidak diimbangi dengan etika berkomunikasi, maka akan merusak tatanan hidup manusia. Bagaimana pengguna media sosial seharusnya, hadirin? Sebagai jawabannya, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax, dengan merujuk firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bija
kerajaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Saudaraku, menurut ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insya'iyah. Maksudnya mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat tersebut yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang wafat pada tahun 310 Hijriah yang bersumber dari Jabir bin Abdullah dan Ummu Salamah berkenaan pada kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Utbah kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hampir terprovokasi untuk melakukan tindakan destruksi, maka turunlah teguran Allah. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang seorang fasik membawa berita kepadamu, maka bertabayunlah. Tabayyun menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasir maksudnya Fathbutu min sihhatil khabar. Carilah kebenaran dari suatu berita. Sedangkan dalam ilmu komunikasi, tabayun adalah melakukan investigation reporting, Check and recheck. atau memilih dan memilah setiap informasi yang kita terima. Dengan kata lain, ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita agar di era digitalisasi ini kita melakukan filterisasi terhadap informasi yang masuk rumah kita. Betul hadirin? Hidup jangan ibarat pucuk bambu. Kemana arah angin berhembus, ke sanalah ia mengarah. Angin ke timur, kita ikut ke timur. Angin ke barat, kita ikut ke barat. Orang barat merayakan Valentine, Kita ikut merayakan Valentine. orang barat minum minuman keras, Kita latah mabuk keras. orang barat pesta seks bebas, Kita ikut gaul tanpa bat. orang barat main judi, Kita ikut main domino sampai pagi. Na'udzubillah min zalik. Namun sikap kita hadirin harus laksana ikan hidup di laut yang airnya asin tetapi ikannya tetap tawar dan tidak terbawa asin. Ini artinya hadirin, kita tidak boleh tergusur dan tergeser oleh tayangan-tayangan media sosial. Tuntunan tetap jadi tuntunan, tontonan tetap jadi tontonan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 196 sampai dengan 197 yang berbunyi, La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad.
mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam. Jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada ayat tersebut terdapat kalimat la yaghurrannaka. Janganlah sekali-kali kamu tertipu. Secara tekstual, menurut Imam Ali Az-Zabuni dalam Sofwatut Tafasir menjelaskan bahwa janganlah sekali-kali kamu tertipu, wahai pendengar sekalian, oleh kebebasan orang-orang kafir di alam buana ini dalam rangka mencari kekayaan, pangkat dan jabatan. Sedangkan secara kontekstual, janganlah sekali-kali kamu tertipu, wahai pendengar sekalian, oleh kebebasan orang-orang kafir dalam segala urusan, baik urusan politik, sosial, budaya, dan aspek-aspek kehidupan. Hadirin, sebab kalau iman tidak melekat, takwa tidak jadi azimat penyelamat. Niscaya akan terlena dalam gelimang maksiat, terpedaya oleh nafsu syahwat. Maka Allah akan mengazab dan melaknat di dunia dan di akhirat. Saudaraku, untuk menghadapi era digitalisasi informasi ini, kita bukan hanya dituntut untuk mencetak orang-orang pintar, Teknokrat brilian, Politikus cerdas. akan tetapi kita juga dituntut untuk mencetak orang-orang benar, soleh dan soleha, berbudi luhur dan berakhlakul karimah. Bagaimana caranya, hadirin? Sebagai jawabannya, mari tanamkan agama, tancapkan akidah, Bil kecintaan kepada Allah dan Rasulnya saja. masukkan anak-anak ke TK atau TPA, giring ke pesantren. Kelak ia dewasa, insya Allah anak kita akan pandai memilih dan memilah antara yang hak dan yang batil. Zaman boleh berubah, tapi akidah tetap goyah. Sepatu boleh jengkel, tapi akidah tetap tebal. Setuju, hadirin? Apabila sikap ini kita wujudkan, maka akan mendapat keberkahan bagi kehidupan kita. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang berbahagia, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas juga disebutkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam Mukhtasar Ibnu Katsir sebagai berikut. Ai amanat qulubuhum, maksudnya adalah hati mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkannya dan mengikutinya. Dari uraian tersebut dapatlah kami tarik kesimpulan bahwa Pertama, pengguna dan penerima media komunikasi, baik media elektronik maupun media cetak, kita harus tetap tabayun terhadap informasi yang kita terima dan kita tayangkan. Kedua, Kita harus tetap berpegang teguh terhadap agama Allah dan sunnah Rasulullah, serta konsisten mempertahankannya walaupun sampai tetes darah penghabisan. Akhirnya hadirin, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Summassalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 19. Pas 19 banget. Dah duduk loh. Azam, Dafa. Kalau memang kamu di situ tadi, di situ juga kena kan? Allah, yang itu tuh. Di bagian apa tadi itu?